atau dia bab 92, pecah telur. Suara tawa Chef Robi membuat Ibu Nani terganggu. Wanita parubaya itu segera mengetuk pintu kamar anaknya. "Yayu," panggil ibunya. "Mas, Ibu," ujar Yayu, lalu segera turun dari tempat tidur. "Yuk, benarkan pakaianmu," ujar Chef Robi mengingatkan istrinya. "Enggak apa, Mas, nanti aku tanyakan ke Ibu. Apa dadaku sudah besar? Pasti Ibu bisa melihat," sahut Yayu yang sudah memegang handle pintu. "Ya Tuhan." Chef Robi segera menarik tangan Yayu. "Jangan ngawur, benarkan pakaianmu," larangnya, lalu mengancingkan pakaian istrinya. "Kok dikancing? Mas belum menghisap banyak," ujar Yayu yang benar-benar lugu. "Nanti Mas hisap lagi," sahutnya yang ragu untuk membuka pintu. Dia khawatir istrinya akan mengatakan apa yang baru saja dikatakannya kepada Yayu. Tapi dia tidak bisa menahan tangan Yayu yang sudah memutar kunci. "Iya Bu," ujar Yayu. "Kenapa tertawa? Apa ada yang lucu?" tegur ibunya. "Enggak lucu Bu, tapi geli," sahut Yayu yang benar-benar polos. "Kok bisa geli?" Ibunya penasaran. "Tadi Mas Robi," teriak Yayu yang baru saja dicubit suaminya. "Kenapa Yuk?" tanya ibunya. "Ada semut Yuk," Chef Robi pura-pura menunjuk lengan istrinya. "Maaf Bu, tadi kami sedang berbincang," sahut Chef Robi. "Ya sudah, jangan berisik, Ibu capek banget, suara kalian mengganggu Ibu," ujar wanita parubaya itu dan berlalu. "Kenapa Mas mencubitku?" gerutu Yayu ngambek. "Malu Yuk." "Malu apanya?" "Kamu membicarakan tentang tadi," Yayu mengangguk. "Itu masalah rumah tangga kita, jadi jangan bicarakan itu kepada siapapun, termasuk Ibu." "Iya Yuk, masalah ranjang jangan dibicarakan, itu sama saja membuka aib." Seketika itu Yayu mengerutkan dahinya, lalu dia menatap ke arah dadanya. "Apa dadaku juga aib?" tanyanya. "Tidak, hanya saja masalah ini jangan dibicarakan kepada siapapun." "Baiklah, aku mengerti. Jadi bagaimana dengan dadaku? Mas masih mau membesarkan dadaku?" tanyanya. "Hahaha." Seketika itu Yayu menutup mulut suaminya. "Jangan berisik, nanti Ibu datang," ujarnya. Lalu Chef Robi menurunkan tangan istrinya dan memeluk pinggang Yayu dengan erat. "Mas mau apa?" tanyanya sembari mendongak ke atas. Chef Robi mendekatkan bibirnya ke bibir Yayu, lalu melumat bibir istrinya. "Balas Yuk," bisik suaminya. Lalu Yayu membalas suaminya. "Balas Yuk." "Sudah Mas, tanganku tidak sampai," sahut Yayu ketika dicium suaminya. Seketika itu Chef Robi mengakhiri ciuman itu. "Apa maksudnya?" "Mas suruh membalas, sudah aku balas seperti ini." Yayu mempraktekkan dengan cara memeluk pinggang suaminya, tentunya dengan kedua tangannya. Lagi-lagi suaminya tertawa. "Jangan berisik." Yayu kembali menutup mulut suaminya. "Maksudku, balas ciumanku, bukan pelukanku," terangnya, lalu mencium kembali bibir istrinya. Dia melumat bibir istrinya, tapi Yayu masih bagaikan patung. Lalu Chef Robi meremas bokong istrinya yang lumayan berisi. Padahal istrinya kurus, tapi istrinya masih memiliki bokong yang bisa untuk diremas. "Ah Mas," ujarnya, di sela-sela suaminya menciumnya. "Aku tidak bisa," tolaknya dan mendorong suaminya. "Baiklah, sepertinya kamu harus belajar." Chef Robi mengambil ponselnya, lalu menunjukkan video dewasa kepada istrinya. "Mas jijik," Yayu menggeser ponsel suaminya. "Kamu harus belajar Yuk, seperti ini." Suaminya menunjukkan kembali ponsel itu. Yayu menatap ponsel itu, lalu melihat adegan yang baru dilihatnya pertama kali. Dia menelan salivanya ketika melihat beberapa permainan. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding ketika melihat video yang cukup membuatnya terbelalak. "Mas," ujarnya kaget. Kala itu suaminya telah menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur. "Aku tidak bisa." "Bisa, kamu bisa," sahutnya dan melepaskan satu persatu pakaian istrinya. Dada yang rata, dan bonus untuknya tubuh Yayu bersih, tidak ada koreng ataupun uang koin di sekujur tubuh istrinya. Yayu menutup matanya malu, ketika untuk pertama kalinya dia bugil di depan seorang pria. Dan matanya terbelalak ketika melihat suaminya telah menanggalkan pakaian. "Buka mata Yuk, lihatlah, jangan malu," bisiknya, lalu menyentuh daerah sensitif istrinya yang hangat. Yayu langsung bergeliat, sentuhan itu bagaikan sengatan listrik untuknya. "Mas, jangan," ujarnya pelan, yang seram membayangkan jari-jari suaminya masuk. Chef Robi mencium kembali istrinya, dan tentunya dengan sentuhan-sentuhan lembut. Yayu membuka mulutnya, dan untuk pertama kalinya dia membalas seperti yang dilakukan suaminya, sampai terjadilah ciuman cukup panjang. Tangan suaminya memilin pucuk dadanya, membuat Yayu mulai terangsang. Dia memejamkan matanya, dan rasanya tidak ingin itu berakhir. Lalu ketika suaminya ingin bermain-main di daerah itu, membuatnya menggelengkan kepala. "Mas, jangan." "Nikmati Yuk, dan tutup mulut kamu rapat-rapat. Jangan bangunkan ibumu dengan teriakanmu." Yayu mengangguk, lalu membiarkan suaminya bermain-main. Yayu bagaikan cacing kepanasan, bergeliat terus bergeliat, dan akhirnya dia teriak penuh kenikmatan. Yayu lupa menutup mulutnya dengan bantal, dan itu membuat ibunya terbangun. "Apa itu?"
gumam ibu Nani yang terbangun dari tidurnya. Apa tadi hantu? Gumamnya lalu segera keluar dari kamar. Dia mencoba mendengarkan asal suara yang didengarnya. Lalu dia berhenti pada kamar anaknya. Suara ketukan membuat Yayu membuka matanya. Mas, ibu, ujarnya pelan. Diam saja, jangan dijawab. Tapi nanti berdosa. Iya bu, sahutnya, dan itu membuat suaminya sontak duduk. Ngapain? Tanya ibunya. Anu bu, aku sedang bermain dengan Mas Robi. Ucapan istrinya membuat Chef Robi menepuk dahinya. Sudah malam, besok saja mainnya, sahut ibunya yang tidak mengerti arti permainan itu. Mas Robi, kata ibu, besok saja lagi mainnya. Sudahlah, kamu cukup diam saja, tutup mulut kamu dengan bantal. Kalau aku mati, Yayu melirik ke arah bantal. Tidak ada sahutan dari suaminya, yang ada rangsangan lagi dari suaminya, membuat Yayu benar-benar seperti belut yang terus bergerak, tak tentu arah. Dan untuk kedua kalinya, Yayu teriak puas, tapi kali ini dia menutup mulutnya dengan bantal, sehingga tidak ada gangguan dari ibunya. Mas, kenapa enak sekali? Ya Tuhan, istriku masih belum mengerti apa yang baru saja aku lakukan. Mas, jangan berdoa dulu, jawab aku. Kenapa aku baru merasakan ini? Tanyanya benar-benar bego. Itu namanya orgasme. Oh, apa? Sontak Yayu kaget. Dia pernah mempelajari itu di sekolah, dan dia baru mengerti itu adalah orgasme yang dibahas pada waktu sekolah. Ya Tuhan, kenapa tidak dari kemarin-kemarin, Mas? Rengeknya, yang baru tahu nikmatnya. Hahaha, iya sayang. Setelah ini, setiap malam kita akan melakukannya. Mas akan membuatmu terus teriak. Tapi yang pertama, izinkan Mas melakukan sesuatu. Apa itu, Mas? Yayu takut. Dan dapat menatap besara junior suaminya. Mas, pelan-pelan ya. Iya sayang, kamu cukup rasakan. Chef Robi membuka paha istrinya yang putih. Lalu dia mulai mengukur seberapa dalam juniornya akan masuk ke dalam rahim istrinya. Dia mulai memasukkan secara perlahan. Yayu terbelalak ketika merasakan sesuatu masuk dan dia menangis ketika untuk pertama kalinya selaput darahnya robek. Air matanya menetes. Lalu suaminya mulai memompa tubuhnya sampai sesuatu dikeluarkan ke dalam rahimnya. Tak henti-hentinya Chef Robi mengecup istrinya. Dia sangat bersyukur mendapatkan istri yang masih perawan dan sampai kapanpun dia akan selalu menyayangi istrinya. Maaf ya Yu, Chef Robi mengusap air mata yang menetes di pipi istrinya. Apa aku sudah menjadi istri yang baik? Tanyanya dengan isak tangis. Iya sayang, kamu istri yang baik dan sangat baik karena telah berhasil menjaga mahkota ini dengan baik, sahut suaminya. Tapi sakit, rengeknya. Cup, jangan menangis. Sakitnya hanya malam ini, besok tidak akan sakit. Lalu tiba-tiba Yayu duduk. Dia merasakan daerah sensitifnya perih. Mau kemana? Tanya suaminya. Aku mau mandi wajib. Sekarang? Tanya suaminya yang dapat melihat waktu telah menunjukkan jam 12 malam. Iya, tidak mungkin besok. Pasti ibu akan curiga. Kamar mandi berada di dekat dapur. Yayu akan malu jika ibunya tahu kalau dia keramas pagi-pagi. Maka dia memutuskan mandi jam 12 malam. Nanti masuk angin, suaminya khawatir. Enggak mas, sahutnya, lalu turun dan memakai pakaian. Walaupun perih, tapi dia tetap kekeh ingin mandi wajib. Lalu matanya terbelalak ketika melihat sprei ada bercak darah. Ya ampun, Yayu buru-buru membongkar sprei. Mau dibawa kemana? Tanya suaminya. Dimasak mas, kamu bercanda. Ya dicuci, berutu Yayu. Malam-malam begini, Chef Robi khawatir. Bersambung.